Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kisah wanita Kristen di Korea Utara. Dianiaya, dipenjara sampai sangkal iman demi tetap hidup. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak. Dilansir dari Fox News International, 14 Februari tahun 2019 ya. Namanya adalah tahanan 42 asal Korea Utara. Dia selamat dari hukuman mati setelah melarikan diri ke China. Lembaga pengawas penganiayaan Kristen dunia yaitu Open Doors menyampaikan kalau dia adalah satu dari 250.000 warga Korea Utara yang dipenjara. Sementara 50.000 diantaranya adalah tahanan politik yang dipenjara karena keyakinan Kristen mereka. Dia menghabiskan 1 tahun di sel isolasi dan dibebaskan setelah 2 tahun kerja paksa. Dalam wawancara bersama Open Doors, wanita itu mengisahkan perlakuan yang ia terima selama di tahanan. Bahwa setiap pagi saat penjaga penjara memanggil, dia harus merangkak keluar dari pintu dan menjaga kepalanya tetap dalam posisi tertunduk. Dia sama sekali tidak diizinkan untuk melakukan kontak mata dengan para penjaga. Kemudian selama 1 jam, mereka akan mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Kenapa kamu di China? Siapa kamu temui? Apa kamu pergi ke gereja? Apa kamu punya Alkitab? Apa kamu bertemu orang Korea Selatan? Apa kamu seorang Kristen? Tetapi dia harus terpaksa berbohong supaya tidak dibunuh. Apakah aku orang Kristen? Ya, mencintai Yesus, tetapi aku menyangkalnya. Kalau aku mengaku dibantu oleh orang-orang Korea China, aku akan dibunuh baik cepat atau lambat. Mereka akan membunuhku di penjara Korea Utara ini. Setiap hari aku dipukuli dan ditendang. Itu yang paling menyakitkan saat mereka menghajar telingaku. Telingaku bergema berjam-jam, kadang berhari-hari, terang si wanita ini ya. Kedapatan punya Alkitab umat Kristen Korea Utara bakal dikenai sanksi berat. Selama di sel isolasi, dia mengaku kedinginan dan tak pernah melihat sinar matahari. Dia berkata, aku menghabiskan 1 tahun di penjara dan selama 1 tahun kulitku tak menyentuh sinar matahari. Selama masa-masa menyedihkan itu, dia hanya bisa berdoa dan menyanyikan lagu yang muncul di kepalanya hanya dengan suara yang sangat pelan. Dia bahkan tak tahu bagaimana kabar suami dan anak-anaknya. Suatu hari, sebuah mobil datang membawanya pergi. Tahanan 42 akhirnya dibebaskan. Setelah menghirup udara segar, hal pertama yang dia rencanakan adalah menemukan suami dan anak-anaknya. Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tetapi Tuhan sudah menjagaku di sini, di penjara Korea Utara ini, dan aku berdoa dan percaya kalau dia juga menjaga keluargaku setiap menit, setiap jam, dan setiap hari, kata wanita ini. Dia pun bertekad untuk menemukan suami dan anak-anaknya dan memberitahukan tentang kasih Tuhan yang sudah dialaminya secara nyata. Dia berkata begini, aku perlu memberitahukan kepada mereka tentang Tuhan yang Maha Pengasih ini, kata si wanita ini. Sebagai informasi, berdasarkan data Open Doors, Korea Utara adalah negara nomor 1 yang melakukan penganiayaan tertinggi dalam daftar penganiayaan Kristen selama 18 tahun belakangan ini. Open Doors berharap kalau upaya diplomatik termasuk Olimpiade musim dingin di KTT Trump-Kim akan membawa harapan baru terhadap orang Kristen di negara itu. Tingginya penganiayaan Kristen di Korea Utara tidak terlepas dari pandangan jika kekristenan menjadi ancaman terhadap ideologi bangsa tersebut. Karena itu, setiap hal yang menjadi ancaman akan segera disingkirkan, baik dengan dipenjara dan dihukum mati, kerja paksa, maupun dimasukkan ke dalam kamp pendidikan. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.